Pemukiman Setan, horor kedua dari Charles Ghazali, boleh saja punya premis yang terdengar mirip sama Don't Breathe. Tapi bukan berarti kita bakal menahan napas saat menontonnya. Malah kebalikannya. Film ini justru mendorong kita untuk menjerit sejadi-jadinya, mengumpat sekeras-kerasnya. Karena horor yang ditawarkan adalah jenis yang sinting gila miring. Ala Evil Dead, Pemukiman Setan merupakan horor dengan sosok setan edan yang untuk mengalahkannya para karakter harus siap melakukan aksi berdarah-darah. Horor yang sangat fisikal di tempat yang basically tertutup ini dibuat sebagai sajian hiburan utama, menutupi narasi yang kali ini dibuat lebih tipis oleh Charles Ghazali. Tapi, apakah itu cukup? Motivasi Alin adalah masalah ekonomi. Di sini mau di Evrosina sekali lagi dikasih kesempatan untuk buktiin dia bisa jadi icon final girl di horor modern Indonesia. Gadis yang dia perankan harus bisa ngasih makan adiknya. Dia harus bayar utang bapaknya. Jadi Alin memaksa temannya Gani untuk mengajaknya serta bertamu alias merampok ke rumah orang. Setelah sempat tengkar sama dua teman kelompok Gani yang udah erat kayak saudara, Alin akhirnya memang diajak. Kali ini mereka menyatroni rumah kosong di tengah hutan. Celakanya, baru setelah sudah di dalam lah, Alin dan geng maling itu merasa ada yang gak beres sama rumah tersebut. Dan saat mereka membebaskan seorang perempuan muda yang terikat di basement rumah, yang sepertinya hendak dijadikan tumbal ritual, keadaan menjadi semakin mengerikan. Yap, alih-alih rumah seorang pria buta yang turn out seorang veteran perang yang mematikan seperti pada thriller Don't Breathe, geng perampok di Pemukiman Setan ini lebih apes, karena ternyata yang mereka masuki adalah rumah sekte ilmu hitamnya Mbah Sarap. Dukun hitam yang sangat-sangat melegenda kekuatan jahatnya. Basically tempat itu jadi rumah hantu yang tertutup yang bakal menyiksa mereka, mental dan tentunya fisik. Nah, tahun lalu lewat Kodrat, Charles Ghazali ngasih kita sajian horor yang vibe-nya kayak action 80-90-an. Era saat Ustadz berkelahi menumpas angkara murka melawan setan dan iblis di dunia. Nah, film tersebut benar-benar stand out di jagat perhororan kita buatku. Karena bukan saja mengembalikan pakem simpel kebaikan melawan kejahatan di saat film horor modern kita lagi gagal mencari atau menggali lawan alternatif dari kejahatan, lalu malah ribet sendiri dengan segala twist nggak karuan. Film itu juga melakukannya dengan mengangkat kearahan yang baru. Ustadz tidak serta-merta dibuat suci dan selalu menang seperti pada cerita zaman dulu, melainkan dibuat seperti karakter utama dalam sebuah cerita superhero modern. Dia dibuat sebagai karakter yang harus menemukan kembali rasa kemanusiaan di dalam dirinya sebelum bisa menggunakan kekuatan supernya untuk menolong orang. Nah, film tersebut menapakkan karakter Ustadz ke ground yang kita bisa lebih relate kepadanya. Sebagai sesama manusia yang tentunya pernah berbuat ataupun punya tendensi untuk terjerumus ke dalam perbuatan yang salah. Jadi selain punya battle action yang seru dalam melawan setan sebagai bentuk eksorsis, film tersebut juga punya narasi yang kuat pada inner journey karakter utamanya. Nah, dalam film Pemukiman Setan kali ini, battle action horror tersebut dilipat gandakan oleh Charles Ghazali. Film ini totally is all about aksi-aksi horor supernatural yang edan dan berdarah-darah. Alin dan teman-teman perjuangannya akan benar-benar berjuang untuk bisa keluar dari tempat itu. Mereka diteror oleh halusinasi mengerikan yang membuat mereka saling serang satu sama lain. Mereka juga dikejar-kejar oleh Adinda Thomas yang ngasih performance memorable banget sebagai Sukma, perempuan yang jadi keturunan si dukun ilmu hitam yang berkekuatan setan. Make-upnya si Sukma boleh saja ngingetin kita sama sosok ibu setan di Evil Dead Rise, tapi gerakan dan gestur-gesturnya merapal kutukan, jongkok-jongkok segala macam itu udah kayak lokal banget, setan lokal banget. Nah, senjata utama para protagonis untuk melawan setan ini, well, vibe ala karakter superhero kembali dilakukan oleh film ini juga. Alin dan teman seperjuangannya, at least yang tersisa di antara mereka, harus mencari keris yang dalam legenda adalah satu-satunya senjata yang bisa melukai Mbah Sarap. Senjata itulah yang memberikan kekuatan kepada Alin, yang by the way dari awal memang sudah di build up sebagai cewek yang sudah ready untuk melakukan hal-hal keras saat keadaan mendesaknya. Keadaan terkadang memang mampu membuat seseorang terpaksa merampok, seperti yang dialami oleh Alin dan karakter-karakter di film ini. Mereka merampok bukan semata soal supaya bisa survive, namun ini juga adalah soal kebebasan. Seseorang yang terdesak dapat menjadi pencuri jika dia melihat itu sebagai satu-satunya kesempatan baginya untuk keluar dari lingkaran setan kehidupan. Nah, perbedaan mencolok antara film ini dengan Kodrat terkait naskah adalah Pemukiman Setan terasa lebih simpel.
Narasinya secara keseluruhan lebih tipis. Pertama, ini lebih mudah bagi penonton untuk langsung connect dengan Alien dan masalah ekonominya. Ini sebenarnya adalah kesempatan bagi film untuk bisa dalam-dalam mengeksplorasi perkembangan karakter utamanya tersebut. Hanya saja pembahasan Alien sebagai karakter utama juga terasa tipis. Hubungan Alien dengan ayah terkait hal yang terpaksa dia lakukan di masa lalu yang jadi momok terus membayangi Alien hingga sekarang, tapi persoalan itu tidak benar-benar diselami selain untuk menunjukkan dari mana Alien draw her strength. Koneksi dia dengan trio perampok Gunny, Fitra, Zia juga kurang terasa perkembangan relationship-nya. Yang terasa dramatis justru koneksi antar trio perampok tersebut. Film punya momen-momen dramatis dan itu semuanya lebih terasa datang dari relationship yang terjalin antara Gunny, Fitrah, dan Zia. 3 orang yang menjadi saudara bukan oleh ikatan darah, melainkan oleh kesamaan nasib. Sementara Alien terus saja seperti outsider di tengah-tengah mereka. Ya kan, kita pun tidak pernah benar-benar mengenal Alien karena Alien itu kayak lebih banyak ditutup gitu. Kayak film-film superhero yang banyak aspek dari karakternya sengaja disimpan untuk sequel. Alien sebagai final girl, hero dalam horor, terasa seperti berjalan sendiri. Tahu-tahu bisa nemu dan handle Chris. Kenapa dia bisa kayak The Chosen One, masih hanya dibahas di permukaan oleh film. Padahal penting untuk kita melihat paralelnya protagonis dengan antagonis. Misalnya kayak di Don't Breathe. Secara simbolik, film itu membandingkan makna rumah bagi cewek karakter utama dengan pria buta sebagai villainnya. Yang satu sebagai pahlawan perang menganggap rumah sebagai hal yang harus dia pertahankan. Sementara yang satunya merampok rumah, ironisnya karena dia pengen punya modal untuk keluar dari rumahnya sendiri, alias dia pengen mencari kesempatan di tempat lain. Nah, keparalelan tersebut yang menciptakan dinamika antara protagonis dan antagonis, sehingga perjuangan mereka jadi punya intensitas yang lebih dalam terasa kepada kita. Alien dan Sukma tampak kurang diberikan paralel seperti ini. Hanya Sukma kadang suka tampil sebagai hantu ayah Alien, sebagai simbol Alien tuh harus ngalahin momok personalnya sendiri. Cuma itu, makanya aku bilang penulisan film ini mestinya lebih bisa mengeksplorasi lagi. Namun, karena sekarang targetnya adalah to keep things lighter, maka film jadi banyak mempermudah persoalan. Nah, karakter yang diperankan oleh Teuku Rifnurikana adalah personifikasi dari kemudahan-kemudahan film ini. Kemunculannya terasa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, karakter orang sakti yang Teuku Rifnu perankan memang membawa ton unik antara misterius dan lucu yang menambah warna pada cerita, bikin suasana lebih hidup. Tapi di sisi lain, karakter si Urip ini tidak lain tidak bukan adalah penyampai eksposisi dan fasilitas kemudahan bagi perjuangan Alien. Pak Urip ini bikin misteri jadi dull. Cerita seperti dituntun olehnya yang lebih seperti perpanjangan dari penulis naskah yang mengejakan langsung poin-poin berikutnya kepada karakter, alih-alih menuliskannya ke dalam bentuk narasi yang lebih mengalir. Tapinya lagi memang keberadaan Urip di tengah-tengah Alien dan geng Gunny masih mending ketimbang saat nggak ada Urip. Saat nggak ada Urip, wah, naskah malah sampai terasa kayak seadanya dalam nampilin informasi. Kayak Fitrah yang dituliskan langsung dengan nuduh gitu, tepat gitu aja dia nuduh bahwa Alien ngambil barang berharga lebih banyak dari yang seharusnya dari peraturan mereka. Padahal si Fitrah ini nggak pernah lihat kotak aslinya barang tersebut gitu, nggak pernah lihat total jumlah barang tersebut seperti apa, sebanyak apa. Atau kayak Alien yang dia sudah aman dalam mobil, malah balik ke rumah setan itu lagi dengan tujuan buat nabrak Sukma. Kan aneh. Dia pengen nabraknya sebenarnya udah aneh karena dia udah megang Chris Sakti saat itu. Final battle mereka sebenarnya memang secara pengadeganan dan koreografi itu awesome banget. Shot-shotnya keren. Tapi sirkumstansi yang mengelilingi bisa sampai terjadinya dari standpoint karakter terasa ganjil. Akan lebih make sense kalau setannya yang ngejar ke apartemen, bukan si Aliennya yang balik lagi ke rumah setan. Dan lagi aku sampai sekarang masih terasa ada yang lucu dari gimana cerita ini membuat pilihan si Alien kayak nggak ngaruh gitu. Like dia tuh ikut atau nggak ikut ngerampok ke rumah setan, ujung-ujungnya dia bakal tetap dapat duit dengan cara yang sama gitu. Cerita ini lebih impactful buat Gunny dan saudara-saudaranya, buat cerita mereka ketimbang buat Alien di titik ini gitu. Alien itu tuh kayak petualangannya tuh baru benar-benar ngefek kalau nanti ada cerita lanjutannya. Jadi buatku ini belum cukup. Sajian aksi horor, akting yang fun, dan momen-momen dramatis kecil dari karakter pendukung memang ngasih hati dan bisa memberikan 90-an menit hiburan brutal tersendiri. Tapi secara narasi film ini masih terlalu simpel, baru skim the surface. Kodrat sebenarnya itu udah formula yang tepat bobotnya tuh.
hiburan sama karakterisasi penulisan. Aku berharap nanti sequel Kodrat lebih ngikut ke formula Kodrat ketimbang ke formula film yang ini. Nonton film ini aku terhibur, meski cukup banyak juga aku menguap karena bosan. Ya, karena kemudahan perjuangan dan eksposisi yang semakin mempersimpel narasi itu tadi. Kalau ditanya suka, aku memang bilang aku suka film ini, tapi yang jelas, I'm not holding my breath up for the next of this clone of Evil Dead. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Pemukiman Setan. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang perampokan atau pencurian oleh orang dengan alasan terdesak sebagai usaha terakhir? Apakah itu menurut kalian justifikasi yang cukup untuk sebuah tindakan kriminal? Share pendapatnya di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.